agama dan nasionalisme. Semua kerisauan saya selama ini terjawab dalam buku ini. Selama ini saya risau antara politik dan Islam, politik dan Islam, ada jawabannya. Sekarang antara politik, nasionalisme dan agama. Sekarang dibenturkan ini antara agama dan nasionalisme. Kalau orang berteriak Allahu Akbar, berarti anti Pancasila. Kalau orang berteriak Pancasila, berarti anti agama. Lihat jawaban beliau. 100 tahun yang lalu dia sudah berikan jawaban. Apa kata dia? Tentang agama dan nasionalisme. Semangat keagamaan dasar hak orang banyak. Nasionalisme pelindung dan pelayan kekuatan. Jangan benturkan antara agama dan nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati narasumber kita yang kita muliakan, Ustaz Abdul Samad. Yang saya hormati penerjemah buku biografi Said Nursi, Ustaz Saifullah Kamali. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka bedah buku. Bedah buku ini beda dengan yang lain ya. Sekali bedah buku ada dua buku yang dibedah ya. Yaitu 99 tanya jawab seputar sholat karya Ustaz Abdul Samad sendiri dan buku biografi Badiu'uz Zaman Said Nursi yang ditulis oleh murid-muridnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'i tabi'in dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai moderator tidak banyak bicara. Insyaallah saya akan serahkan kepada UAS karena yang ditunggu-tunggu beliau ya dari tadi. Insyaallah pertama akan dibedah buku biografi Said Nursi, buku yang kurang lebih dari 1000 halaman, cukup tebal ya, yang menceritakan sejarah perjuangan Imam Badiu'uz Zaman Said Nursi yang berasal dari Turki ya. Nanti beliau akan Ustaz Abdul Samad yang mengupas isinya insyaallah. Dan yang kedua insyaallah akan dibedah buku Ustaz Abdul Samad sendiri, yaitu 99 tanya jawab seputar sholat lengkap. Dan setelah selesai pemaparan dari beliau, insyaallah ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, silakan dipersiapkan tanya jawabnya. Dan setelah itu sesuai dengan waktu yang ada, beliau akan tanda tangani bukunya ya. Bagi yang ingin dapatkan tanda tangan beliau, insyaallah sesuai dengan waktu yang ada ya. Mungkin tidak bisa semuanya barangkali, tapi sebagian insyaallah bisa. Bisa untuk biografi Said Nursi atau buku beliau sendiri insyaallah. Barangkali itu aja sebagai pengantar dari saya sebagai moderator. Insyaallah selanjutnya saya akan serahkan kepada Ustaz Abdul Samad untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Hasbi. Beliau orang Turki asli, tapi karena sudah banyak makan terasi jadi bahasa Indonesianya lancar. Dan bersama kita penerjemah buku Al-Mukarram Ad-Doktor Saifullah Kamali. Kita merasa dimuliakan, dihormati, diagungkan Allah bisa duduk bersama orang-orang baik,
Mudah-mudahan kita bisa istiqomah karena bersama dengan orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ittaqullah, takutlah pada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, selalulah bersama orang baik. Tiga ini jangan pernah dipisahkan. Iman, takut pada Allah, dan selalu bersama dengan orang baik. Hari ini kita bersama dengan orang baik, tapi nanti kita pulang ke rumah, mereka sudah tidak lagi dengan kita. Kita insya Allah akan tetap bersama dengan orang baik. Khairu jalisin fiz zamani kitabun, teman terbaik adalah buku, dan salah satu bukunya adalah biografi Badi'uz Zaman Said Nursi rahimahullah. Untuk almarhum Badi'uz Zaman Said Nursi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 25 menit saya akan sampaikan materi buku ini. Membaca buku dalam 25 menit yang jumlah halamannya 1002 halaman dalam 25 menit, bahasa Arabnya mustahil. Nah, sebab itu ini hanya sekelumit 0,01% dari isi buku. Saya kesan pertama dengan Badi'uz Zaman Said Nursi itu justru bukan waktu baca buku beliau, justru ketika saya sedang baca buku tentang tarbiyatul aulad, mendidik anak. Jadi dalam buku Tarbiyatul Aulad itu diceritakan ada seorang anak bisa hafal kamus Al-Muhit, tebalnya 3 kali Quran. Lalu ketika ditanya, makanan kamu apa? Kok bisa hafal kamus? Maka Said Nursi anak itu menjawab, waktu menyusukan saya, ibu saya dalam keadaan berwudu. Jadi waktu baca itu, padahal buku yang saya baca bukan buku Said Nursi dan tidak ada kait mengait dengan biografi Said Nursi, mohon maaf Ustaz. Tapi terkait justru pendidikan anak. Loh, ini kok unik. Jadi sejak itu saya cari-cari biografi beliau, dan Allah mempertemukan saya dengan buku-buku beliau, dan Allah memberikan jalan mudah, dipertemukan dengan Ustadz Hasbi beberapa tahun yang lalu, bedah buku di Masjid Agung An-Nur. Dan hari ini kami berteman baik, insya Allah panjang umur, sehat badan, kami akan ada napak tilas menelusuri jejak kehidupan Said Nursi di Turki nanti insya Allah. Bagi yang mau ikut silakan, ongkosnya belum kami tetapkan. Ada saya tulis beberapa poin-poin, mudah-mudahan waktunya cukup, kalau tidak nanti kita lanjutkan di majelis yang lain. Pertama, buku ini ditulis dalam waktu 14 tahun, dari 1944 sampai 1958. Jadi artinya penuh dengan ketelitian. Menterjemahkannya 2 tahun, dalam waktu penterjemah dalam keadaan sakit. Jadi bukan sembrono, karena ada juga orang menulis buku ditulis pagi sore selesai. Nah ini, jadi 14 tahun itu penuh dengan check and recheck, kualitasnya, informasinya, datanya. Lalu kemudian dari murid-murid yang original, yang asli pernah menuntut ilmu kepada beliau, lahirlah buku 1002 halaman yang ada di tangan kita. Kemudian Said Nursi meminta supaya biografi beliau hanya yang terkait dengan keimanan. Ini poin yang kedua. Beliau tidak mau ditulis yang bersifat pribadi, tak ada hubung kait dengan keimanan. Jadi banyak juga sekarang orang menulis buku biografi, semua dia tulis. Dia makan apa, ngantuknya, ya kemudian tidak ada hubungan sama sekali. Kira-kira kalau kita baca itu iman kita nambah atau tidak? Tidak ada hubungan. Tapi Said Nursi coba lihat ketelitiannya. Tulislah biografi saya, kalau kamu mau tulis, tapi yang terkait dengan keimanan. Makanya kalau membaca buku ini, saya ketika membaca beliau di penjara selama 6 tahun, rumah tahanan 6 tahun 8 tahun di beberapa tempat. Ada yang satu rumah tahanan khusus depan kantor polisi, lengkap dengan gambarnya. Rumahnya sebelah kiri rumah kayu, tahanan kantor polisi sebelah kanan. Begitu membaca buku ini terasa ringan beban kita, terasa ringan bahwa bully-bully itu nggak ada apa-apanya, itu cuman upil-upilnya Said Nursi aja.
Jadi betul-betul bahwa beliau berkata, tulislah yang terkait dengan keimanan. Di situ kita mengenal Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ada seorang hambanya yang luar biasa bernama Badi'uz Zaman Said Nursi. Poin ketiga, buku beliau baca, setelah itu minta hapus. Jadi yang menulis biografi ini murid beliau. Lalu setelah ditulis dia tanya, mana yang udah kamu tulis? Nih dia baca ulang, mana yang tidak sesuai dia suruh hapus. Jadi yang mengeditnya dia sendiri. Banyak sekarang orang nulis tentang dirinya, dia tulis sendiri, dia puji sendiri, dia agungkan sendiri. Kalau nggak sesuai pujiannya dia tambah sendiri. Ini tidak. Yang menulis orang lain dari kacamata pandang orang lain, ada yang terkait dengan bersifat pribadi tidak ada hubungan dengan keimanan, suruh hapus. Dan kalau dia melihat ini tidak sesuai, dia suruh buang. Ini buang, ini ambil. Editornya beliau sendiri. Kemudian poin keempat, buku ini ditulis hanya murid-murid setia saja. Karena banyak level-level murid. Sahabat Nabi pun dalam kitab biografi sahabat Nabi seperti Usudul Ghabah atau Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, itu ada level-levelnya. Ada Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 yang dijamin masuk surga. Ada sahabat yang ikut perang Badar 313 lebih kurang. Ada sahabat yang awal-awal hijrah. Ada sahabat level terakhir yang masuk Islam setelah Fathu Makkah tahun ke-8, 9, 10. Itu yang paling terakhir karena sudah tak ada alternatif lain. Akhirnya ujung-ujungnya masuk Islam. Nah, yang menulis biografi ini murid-murid pilihan Said Nursi. Poin kelima, yang dihadapi Said Nursi itu bukan tanggung-tanggung. Yang dihadapi itu mimbar DPR, Parlemen Perwakilan Rakyat, bicara di depan parlemen. Mereka dengan lantang berkata, agama adalah racun. Itu yang dihadapi oleh Said Nursi. Jadi jangan heran kita kalau ada beberapa pencobaan pembunuhan, dakwaan di pengadilan, karena mereka menganggap Said Nursi sebagai penyebar racun, karena dia penyebar agama. Di zaman Said Nursi, komunis dari Rusia, lalu kemudian serangan sekuler liberal dari barat. Dua yang menyerang, satu sekuler liberal, yang satu lagi komunis. Yang satu beragama tapi seremonial, yang satu lagi tidak beragama sama sekali. Sementara Said Nursi dalam posisi negeri yang terjajah. Di tengah kesulitan kelemahan itu dia berhadapan dengan kekuasaan pemerintah yang lantang di depan parlemennya berkata bahwa agama adalah racun. Jadi ketika membaca ini, oh, sehebat-hebatnya, separah-parahnya penolak ceramah kita, kan belum ada yang teriak agama adalah racun. Mungkin dalam hatinya ada, cuman kita tak tahu kan. Hanya tapi yang terang-terangan begitu tidak ada. Tapi Said Nursi menghadapi langsung. Kemudian poin keenam, beliau kali di penjara dalam rumah tahanan, baik penjara besi, penjara rumah kayu, nyaris dihukum mati beberapa kali. Tapi kalau tidak kata Allah, maka tidak. Betul pesan Nabi SAW, la ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in, berkumpul semua umat di dunia ini mau memudaratkanmu, la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik, mereka tidak akan mampu memudaratkan kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Iyamsaskallahu bidurrim fala kashifalahu iyahu, kalau ada orang mau membuat kamu sulit, susah, mati, mereka tidak akan mampu melakukan itu kecuali memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Keberanian tidak membuat orang cepat mati, ketakutan tidak dapat memperlambat ajal. Jadi jangan sampai, itu mesti ditanamkan dalam hati kita. Keberanian tidak membuat orang cepat mati, ketakutan tidak membuat orang cepat tiba ajalnya. Tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Jangan pulang dari sini remnya dicopot, semua ngebut. Kenapa kamu gini? Tangkap sama polisi. Kenapa kamu begini motornya? Keberanian tidak membuat cepat mati. Bukan itu maksudnya. Keyakinan yang kuat dari Badi'uz Zaman Said Nursi. Poin ke-7, ketika Said Nursi dipuji dengan kecerdasan otaknya, kehebatan ilmunya, apa kata beliau? Kata-kata ini sangat berkesan dalam hati saya. Khasiat anggur lezat tidak dicari pada tangkainya yang kering. Khasiat buah anggur yang lezat
tidak dicari pada tangkainya yang kering. Akulah tangkai kering itu, kata Said Nursi. Sedangkan anggur yang lezat itu adalah Al-Quranul Karim. Orang sekarang kan tidak begitu. Kalau dipuji, akulah anggur itu. Adapun yang lain itu hanya tangkai-tangkai kering saja. Betul pesan Nabi, man tawadha'a lillah illa rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, Allah mengangkat derajatnya. Berapa banyak orang yang populer ketika hidup, ketika mati hilang nama besarnya. Said Nursi sudah meninggal, tapi sampai hari ini masih dikenang sepanjang zaman. Badi'uz zaman, orang yang amat sangat hebat, terkagum, terpopuler, termasyhur di zaman ini. Dan sampai hari ini bukunya tidak hanya di Turki, sampai ke kita di Indonesia, di Asia Tenggara. Lalu kemudian poin yang ke-8, beliau lahir di desa Nurs, Badi'uz Zaman Said namanya. Nursi, ya di ujungnya itu Nursi, juga sama juga seperti orang kita, ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bantani, ya di ujung itu artinya orang Banten. Nursi, orang Nurs, lahir 1877. Mudah adik-adik kalau mau mengingat tanggal lahir orang, ingat yang berdekatan. Dengan mengingat tahun lahir Said Nursi, automatically maka sudah mengingat tahun lahir saya. Said Nursi 1877, Abdul Somad 1977. Mudah ingatnya, 1877. Lalu kemudian wafat 1960. Allah beri pinjaman umur buat beliau selama 83 tahun. Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Kata Nabi, umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Sedikit sekali yang melampaui 70. Said Nursi termasuk yang sedikit itu. Dan orang yang sedikit disebut dengan Badi'uz Zaman, orang yang sedikit di zaman itu. Makanya kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Orang yang paling baik kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya, baik amalnya. Said Nursi masuk. Adik-adik yang hari ini soleh, yang baik, yang sudah hijrah, itu baru dapat 50%. Baik amalnya, belum tentu panjang umurnya. Ada orang panjang umurnya, kerjanya warung kopi mabuk, batuk mati. Tapi beliau panjang umurnya penuh dengan jihad, kehidupan yang luar biasa. 9. Saya pakai poin-poin. Saya selalu bicara, ceramah pun begitu. Bedah buku, ceramah, presentasi, selalu pakai poin-poin. Gunanya untuk mendidik, karena saya dosen, supaya siswa-siswa pemikirannya itu sistematis, ngomongnya nggak ngalor ngidul ke sana kemari, pas ditanya dia pun bingung. Nah, jadi kalau pertama mendidik siswa supaya sistematis, yang kedua supaya intel mudah buat laporan. 9. Beliau termotivasi oleh kakaknya. Jadi beliau punya seorang kakak, belajar ke para ulama di Turki, waktu itu disebut dengan mulla, dan ilmunya luar biasa. Itu jadi motivasi. Nah, itu juga menjadi sumber inspirasi buat kita. Jadilah kakak yang menjadi sumber inspirasi bagi adik. Saya yakin kakak-kakak yang hadir ini akan menjadi sumber inspirasi bagi adik-adiknya, insyaallah. Kakakmu di mana? Ikut bedah buku Said Nursi. Adiknya termotivasi. Kakakmu di mana? Sakau. Nah, itu adiknya insyaallah ikut juga. Namanya makmum Sakau. 9. Beliau pernah mengalami suatu mimpi. Dalam mimpi itu melihat dunia kacau balau, kiamat, hancur berkeping, hancur lebur dunia. Tapi kemudian beliau selamat karena beliau duduk bersama para wali-wali dan nabi-nabi, bersama rasul-rasul. Beliau jumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Jadi setiap tokoh-tokoh besar itu ada sesuatu. Betul, mimpi nubuwah. Mimpi adalah satu dari bagian kenabian. Karena Nabi Ibrahim juga ketika dapat wahyu untuk menyembelih anaknya itu melalui mimpi. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka, aku melihat dalam mimpiku tadi malam aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Jadi mimpi salah satu dari bagian cara Allah untuk mengirimkan ilham,
Kalau kepada Nabi wahyu sudah terputus, dan Said Nursi Badi'uz Zaman mendapat melalui mimpi. Ini tidak bisa disetting. Mimpi tidak bisa direquest. Nggak bisa sebelum tidur, ya Allah mimpilah seperti mimpinya Said Nursi, nggak bisa. Mimpi terbagi 3. Yang pertama ilham dari malaikat, dibawa dari Allah. Yang kedua waswasatus syayatin, bisikan setan. Yang ketiga proses berpikir di waktu siang, tidak kesampaian, terbawa di waktu malam. Itu maka lelaki dengan perempuan dipisah supaya jangan sampai terlihat, teringat-ingat, nanti malam terbawa. Karena ada namanya adghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Dan beliau mendapatkan mimpi. Mimpi itu menjadi suatu keyakinan dan kekuatan, menjadi sumber inspirasi. Istafti qalbak wa in aftauka, tanya hatimu walaupun seluruh manusia memberikan fatwa kepadamu. Ada saat-saatnya kita krisis kepercayaan, tak lagi ada manusia yang bisa kita percaya. Musuh keliling pinggang, kawan bersikap seperti lawan, menyikut dari samping, menyipak, menendang dari depan, menanduk dari belakang, menikam kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Oleh sebab itu ada saatnya yang dapat kita yakini hanya satu, Allah, dan Allah mengirimkan itu melalui mimpi. Said Nursi punya kelebihan itu. Makanya sebelum tidur malam berwudu dulu, habis berwudu sholat witir, selelah-lelah sengantuk-ngantuknya 1 rakaat. Ketika kita bersih, koneksinya lancar, dikirimkan Allah ilham yang baik-baik, yang suci-suci, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 11. Beliau orangnya kuat riyadhah. Riyadhah kalau buka kamus huruf ra. Tadi Ustaz Abdul Somad mengatakan Badi'uz Zaman Said Nursi itu kuat riyadhah. Ketika dibuka kamus lihat riyadhah, olahraga. Riyadhah artinya latihan spiritual. Puasa sunatnya banyak, makannya dikit, ngomongnya dikit, bicaranya tidak banyak. Dapat uang gaji dia pakai untuk kebutuhan saja, sisanya dia bagi ke muridnya. Dapat duit dari gaji, dapat uang dari hasil, dia untuk makan secukupnya. Setelah itu dia simpankan ke muridnya. Sampai suatu masa dia tanya muridnya, muridku yang kemarin aku kasih mana? Kata muridnya, udah habis. Berarti kamu makan duit umat. Karena duit itu mestinya dicetak untuk buku, lalu bukunya dibagikan ke masyarakat. Itulah cara mengembalikan uang negara kepada umat. Beliau tidak mau memakan uang negara. Alangkah indahnya kalau anggota dewan, pejabat-pejabat seperti Said Nursi. Betul? Sayangnya mereka nggak ikut bedah buku ini. Mudah-mudahan mereka nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi rupanya kalau kita ikut sunnah Rasulullah, Allah akan abadikan hidup kita sama seperti abadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedikit makan, Said Nursi ikut sedikit makan. Nabi ikut sedikit mencintai dunia, Said Nursi juga ikut sedikit mencintai dunia. Maka beliau hidupnya umurnya panjang, berkah, sudah meninggal dunia, tapi hidupnya terus dikenang sepanjang zaman. Dan yang mengenangnya bukan orang Turki, justru orang Indonesia di Jakarta hari ini bedah buku. Dan apa yang kita lakukan siang ini menjelang petang ini ditonton oleh Said Nursi di alam barzah. Tersenyum dia melihat kita bersama. Mungkin wajah adik-adik tidak begitu terlihat, wajah saya pasti dia lihat. Tentu yang paling membahagiakan adalah penerjemah bukunya. Berapa banyak orang-orang hidup membuat suatu pertemuan, mengundang orang hidup. Nama acaranya open house, open terbuka, house rumah, open house rumah yang terbuka. Disediakan makanan dari mulai ayam pop, ayam penyet, ayam mati, ayam sungsang. Tapi orang tidak mau mampir, orang benci, orang marah. Berapa banyak open house pejabat di hari raya Idul Fitri orang tidak mau mampir. Tapi Said Nursi sudah meninggal dunia, beliau masih bisa mengumpulkan kita. Banyak orang hidup ingin mengumpulkan orang hidup, tidak bisa. Tapi ada orang sudah meninggal dunia mampu mengumpulkan orang hidup. Lama saya terpikir, Abdul Somad, kalau engkau meninggal nanti, apakah masih ada orang di Jakarta berkumpul mengenang engkau? Belum tentu. Mengenang Bob Marley masih ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka mengingat membaca biografi Said Nursi sedang mengukur bahwa kita sebenarnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak ada apa-apa. Banyak kita berpikir, berbuat, berkreasi, kreatif. Apa yang bisa kita lakukan? 12. Beliau hafal buku Maqamat Al-Hariri.
Lalu kemudian beliau hafal 2 kali baca. Jadi kalau buku itu dia baca sekali, baca kedua hafal. Lalu kemudian hafal kitab Jam'ul Jawami sampai keluar dari mulut beliau apa katanya? Apa kata dia? Qad jama'a hifzihi jam'al jawami jami'ahu fi jum'atin. Qad jama'a fi hifzihi jam'al jawami jami'ahu fi jum'atin. Dia sudah mengumpulkan, menghafal kitab Jam'ul Jawami dalam kepalanya semuanya dalam satu Jumat. Karena kita selalu ingat hari Minggu. Sedangkan Badi'uz Zaman Said Nursi fi Jum'atin, sejumat. Jadi kalau mau ikut Badi'uz Zaman Said Nursi, mulailah hari ini katakan kamu libur berapa lama? Sejumat. Tidak lagi seminggu. Karena beliau selalu mengingat hari Jumat. Jumat Sayyidul Ayyam. Jumat pertama kali Allah menciptakan Adam. Pada Jumat hari kiamat. Jumat hari kemuliaan. Hari Jumat selawat kita dibawa ke makam Nabi Muhammad SAW. Dia menghafal Jam'ul Jawami sejumat. Yang dia awalnya terinspirasi karena kakaknya, akhirnya kakaknya itu berguru kepada dia. Kakaknya tawadhu, rendah hati, setelah seleksi baca-baca, ternyata buku-buku semua yang dibaca itu kakaknya sudah hafal, ternyata adiknya sudah hafal. Akhirnya kakak dari Said Nursi belajar kepada Said Nursi. Kita belajar kepada keluarga beliau bahwa kakaknya menjadi sumber inspirasi, hafalannya kuat, tapi juga adik ternyata lebih kuat. 13. Beliau punya, ada seorang yang sangat sombong ketika itu bernama Mustafa Basha. Sebetulnya tulisannya Pasha. Pasha adalah gelar bangsawan-bangsawan, raja-raja. Makanya di tempat kita pun ada itu Muhammad Ali Basha, tapi sebenarnya Pasha. Sebetulnya yang betul adalah Pasha dari Turki. Mustafa Pasha ini sombong sekali, angkuh orangnya. Lalu kemudian suatu malam bermimpilah Said Nursi bahwa datang Abdul Qadir Al-Jilani, wali Allah yang disebut dengan Sultanul Aulia. Abdul Qadir Jilani datang dalam mimpinya dan berkata, wahai Said Nursi, pergilah engkau menemui Mustafa Basha dan bunuhlah dia, karena dia pemimpin yang zalim. Said Nursi datang menemui Mustafa Basha. Mustafa Pasha, dia datang. Mustafa Pasha, kamu mau apa? Kata Mustafa Pasha, aku datang mau membunuhmu. Lalu kemudian kata Mustafa Pasha, kalau kamu memang mau melanjutkan niatmu itu, kamu dites dulu, dikumpulkan dengan ulama-ulama. Mustafa Pasha mengumpulkan ulama-ulama yang hebat-hebat untuk berdebat dengan Said Nursi. Begitu dikumpulkan, dikasih minum teh, dikasih teh. Nah, jadi waktu itu kalau orang sudah berkumpul dikasih teh. Nah, hari sekarang tidak lagi dikasih teh karena banyak diabetes, maka dikasih air putih aja. Ketika dikumpulkan ulama-ulama ini, semua ulama-ulama itu sibuk membaca buku. Semua ulama-ulama itu sibuk membaca buku, dan Said Nursi dengan tenangnya menikmati teh. Di situ Mustafa Kamal Pasha sadar. Dia tahu ini ulama ini semuanya ketakutan. Kenapa? Karena nggak minum teh. Maka Mustafa Pasha terpukau dan dia mengaku kalah. Artinya apa? Pada saat itu ilmunya, makna membunuh, menikam itu bukan menombakkan tombak anak panah di tangkai jantung, artinya mengalahkan dalam bidang keilmuan. Jadi banyak juga orang sekarang mengaku berilmu, tapi kalau di depan jamaahnya banyak ilmunya, hebat di depan jamaah. Al-alim bainal juhala, orang alim di antara orang dungu. Nah, itu lebih baik kita menjadi orang jahil bainal ulama. Kalau saya lebih memilih menjadi jahil bainal ulama daripada alim bainal juhala. Makanya saya suka berada di majelis para habaib, majelis ulama-ulama, duduk bersama mereka, duduk bersama Habib Umar bin Hafiz, duduk bersama majelis Syekh Ali Jum'ah. Sedangkan Said Nursi alim bainal ulama. Nah, ini luar biasa beliau. Sekarang banyak orang diakui keilmuan hebat, tapi di tengah murid-muridnya, ah, itu guru hebat, itu guru kami. Siapa yang ngomong? Ya kami. Said Nursi tidak begitu. 14. Said Nursi tidak menerima gaji. Kata beliau, yang aku ambil ini sesuai dengan tujuan hidup saja, untuk makan dan keperluan sehari-hari. Halaman 15. Parlemen Inggris
15. Parlemen Inggris pernah mengeluarkan statement, selama Al-Quran ini ada di tangan mereka, kita tidak akan mampu menguasai mereka. Ini salah satu motivasi kenapa Said Nursi fokus pada Risalah An-Nur. Jadi kitab beliau yang populer, yang paling hebat itu adalah Risalah Nur. Risalah Nur adalah tafsir Al-Quran, banyaknya sebanyak 130 risalah. Apa motivasi awal beliau? Karena beliau pernah mendengar, membaca ada parlemen Inggris berkata, selama Al-Quran ini ada di tangan umat Islam, kita tidak akan mampu mengalahkan mereka. Itu menjadi pemicu bagaimana Said Nursi menulis, menafsirkan supaya umat ini tidak meninggalkan Al-Quran. Jadi beliau kontribusinya terhadap Al-Quran ini luar biasa, sehingga sampai hari ini orang Turki, orang Indonesia, seluruh dunia, di halaman ujung akhir-akhir itu banyak komen-komen profesor, guru besar, sarjana, dosen terhadap Risalah An-Nur karya Said Nursi. 16. Ada ulama besar, mufti dari Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Profesor Dr. Syekh Baqit Al-Muti'i, datang ke Istanbul, Turki, dipertemukan dengan Said Nursi. Setelah ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang, lalu kemudian Syekh Baqit Muti'i bertanya kepada Said Nursi tentang Eropa dan Turki Utsmani. Apa pendapat kamu wahai Said Nursi tentang Eropa dan Turki Utsmani? Ini jawaban dia. Inna Eropa hamilatun bil islamiyah fasatalidu yauman, wa innal Utsmaniyah hamilatun bil Europiyah fasatalidu yaumamma. Eropa mengandung Islam, nanti masanya dia akan melahirkan negara Islam. Utsmaniyah mengandung Eropa, sampai masanya dia akan melahirkan negara Eropa. Ungkapan ini dia ucapkan hampir 100 tahun yang lalu. Buktinya baru terlihat hari ini. Kata dia, Eropa sedang mengandung Islam, sampai masanya nanti akan melahirkan negara Islam. Utsmaniyah mengandung Eropa, sampai masanya akan melahirkan negara Eropa. Orang kalau membaca ini, saya sendiri pun waktu membaca awal-awal, apa maksudnya? Ternyata sekarang barulah diteliti, yang meneliti orang barat sendiri, bahwa banyak negara-negara yang tidak berpenduduk Islam, tapi di sana terdapat Islam. Betul kata Syekh Abdul Halim Mahmud, berapa lama aku tinggal di negara tidak ada Muslim, tapi Islam ada. Tapi di kampung halamanku Muslim banyak, Islam tak ada. Kebersihan, disiplin, on time, tepat waktu, itu adalah ajaran Islam. Bahkan hari ini wali kota London dalam dengan pemilihannya Muslim mulai bangkit di Eropa. Jangan sampai kita justru meninggalkan Islam. Insya Allah pada saat Islam bangkit di Eropa, kita pun tetap bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 17. Dia diputuskan dihukum mati. Apa kata Said Nursi? 13 April 1909. Andai saya punya 1000 nyawa, saya akan korbankan satu-satu nyawa itu untuk agama Allah. Diputuskan dia harus dihukum mati. Apa kata dia? 1000 nyawa saya akan berikan satu-satu nyawa itu. Kira-kira bagaimana perasaan hakim? Jadi saya misalnya hakim nih, saya dengan ini berdasarkan tuntutan jaksa dan bukti-bukti dikumpulkan oleh pihak berwajib, maka dengan ini memutuskan kamu dihukum mati. Tiba-tiba orang yang hukum mati itu berkata, hakim, andai ada 1000 nyawa, satu persatu akan aku berikan. Mungkin pucat juga hakim. Ini jawaban ini untuk adik-adik yang siap berjihad di jalan Allah. Mana tahu senasib dengan Said Nursi. Lalu diputuskan, hai engkau dihukum pancung, kursi listrik, suntik, mati. Jangan pucat, jangan takut, jangan cemas. Katakan, andai ada 1000 nyawa, satu-satu nyawa aku ini akan kuperjuangkan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz enak ngomong gitu, coba kalau mengalami langsung. 18. Said Nursi punya mimpi besar mendirikan Universitas Madrasah Az-Zahra. Coba lihat konsentrasi dia. Jangan sampai Quran lepas dari tangan orang Islam. Dia menulis tafsir Risalah An-Nur.
tapi dia tidak ingin umat ini bodoh. Kalau orang banyak merenung dengan berzikir, hatinya tajam, kata Said Nursi. Tapi kalau orang berpikir, otaknya tajam. Sekarang banyak orang hatinya tajam, otaknya tumpul. Banyak juga otaknya tajam, hatinya tumpul, sekuler, liberal, duit aja pikirannya. Oleh sebab itu maka otaknya tajam, cerdas, hatinya tajam, maka mesti menggabungkan integrated kurikulum antara Islam dan sains. Islam, sains harus ditemukan. Ide dari Said Nursi mendirikan universitas mungkin tidak terwujud dalam hidupnya, tapi diwujudkan oleh orang lain yang terinspirasi dengan pikirannya. Maka datanglah seorang pemikir dari Palestina bernama Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi. Dia katakan Islam ini tidak akan menang dengan meledakkan kedutaan Amerika. Islam ini akan bangkit dengan ilmu pengetahuan, sains, medis, teknologi, saintek, tapi hafalan Qurannya hebat. Dokter spesialis, tapi hafalan Quran sunnahnya hebat. Akhirnya berdirilah IIU, International Islamic University. Dari Said Nursi menular ke orang Palestina, Ismail Raji Al-Faruqi, akhirnya berdiri IIU. Awal-awalnya di dunia ini dua. Satu di Pakistan, IIU Islamabad, International Islamic University. Satu lagi di Gombak. Dulu awalnya mau dibangun di Indonesia, tapi Orde Baru mengatakan ini membahayakan bagi stabilitas keamanan nasional. Tidak jadi. Akhirnya diambil oleh Malaysia, didirikan oleh ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, yang sekarang di Gombak. Bangga kita karena tetap masih di Asia Tenggara. Itu semua artinya apa? Jangan pernah kita berpikir ide-ide kita ini kita saja yang melaksanakan. Cetuskan ide, menulislah, berpikirlah, insya Allah mati kita akan diamalkan orang lain. Itu yang dikatakan Nabi, idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadi fasilah, di tanganmu ada bibit anak korma, tanamkanlah. Mungkin bukan engkau yang akan memakannya. Coba kita lihat, dia orang Turki, tapi yang mengadopsi pemikirannya orang Palestina, yang mendirikannya orang Malaysia, yang menikmatinya orang Indonesia. Kita penikmat terbaik. Oleh sebab itu maka jangan pernah menyesal, jangan pernah tidak mau berpikir. Kemudian 19 politik. Ada saatnya beliau ikut politik, tapi ada saatnya beliau menghindari politik. Sama seperti Buya Hamka. Kalau kita mau komparasi, adik-adik yang menulis disertasi, skripsi, tesis, bagus juga. Pemikiran politik, komparasi antara Said Nursi dan Hamka. Hamka ada saatnya dia ikut politik, tapi ada saatnya dia melepaskan diri dari politik. Begitu juga dengan Nasir, ada saatnya dia ikut politik, sempat menjadi menteri, perdana menteri, tapi kemudian ada saatnya dia melepaskan diri dari politik, tapi tidak pernah meninggalkan masjid. Ini sekarang banyak orang politik, masuk politik, keluar politik, tapi masjid tak pernah masuk. Jenazahnya aja masuk masjid. Nauzubillah. 20. Apa kata beliau? Ceramah beliau yang menggugah. Wahai para tentara yang bertauhid, satu kali kalian bermaksiat, 30 juta rakyat Turki, 300 juta muslim dunia merasakan akibatnya. Ceramah beliau di depan para tentara. Wahai para tentara yang bertauhid, sekali kalian bermaksiat, 30 juta rakyat Turki waktu itu, 300 juta umat Islam di zaman itu ikut menanggung akibatnya. Karena tentara punya kekuasaan, karena tentara punya jabatan, karena tentara punya kekuatan, maka kalau dia salah sekali mengambil keputusan, maka 300 juta umat Islam menanggung akibatnya. Kalau tentara kuat, maka insya Allah tak akan ada yang berani mengusik Islam di Uighur, tak akan ada yang berani mengusik Islam di India. Tapi apa yang mau dikatakan? Ungkapan Said Nursi tetap eksis walaupun 100 tahun yang lalu. Berapa banyak ungkapan filosof tidak lagi eksis. Ucapan beliau, saya ulang sekali lagi, 3 kali. Wahai para tentara yang bertauhid, satu kali kalian berbuat maksiat, 30 juta penduduk Turki, 300 juta muslim akan merasakan akibatnya. Ustadz nyinggung tentara? Enggak, saya membacakan punya Said Nursi. Jangan dipotong video saya, makanya nonton dari awal sampai akhir. Udah datang nggak mau, nonton setengah-setengah. Poin 21. Wahai penguasa, wahai penguasa, ini ceramah beliau. Wahai penguasa, ubah istanamu jadi universitas.
Penguasa-penguasa yang membangun istana megah-megah, cantik-cantik, mewah-mewah, akhirnya kalian mati, tumbang kekuasaan. Apa kata dia? Ubah istanamu jadi universitas. Bangunlah istana biasa-biasa saja, tapi dirikan universitas. Wahai bupati-bupati, gubernur-gubernur, wali kota yang ingin membangun rumah dinas besar-besar, megah-megah, robahlah itu menjadi pembangunan universitas di setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Itu tambahan dari saya. Tinggalkan dunia sebelum dia meninggalkan. Sampai masanya kita semua akan meninggalkan dunia ini, betul? Sebelum dia meninggalkan kita, tinggalkan dia. Karena ketika dia meninggalkan kita, kita akan hampa, kosong. Kita tinggalkan dia duluan. Setelah itu tak ada lagi dunia dalam hati kita. Kalaupun ada jabatan, jabatan untuk menolong agama Allah. Kalaupun kita punya kekuasaan, kekuasaan menolong agama Allah. Keluarkan zakat umurmu sebelum untuk kehidupan yang kedua. Kalimat-kalimat yang dia keluarkan itu belum pernah saya baca di buku yang lain, karena memang saya tak banyak baca buku. Keluarkan, pertama, rubah istanamu jadi universitas. Dua, tinggalkan duniamu sebelum dunia meninggalkan engkau. Tiga, keluarkan zakat umurmu sebelum kau pindah ke kehidupan yang kedua. Selama ini yang saya tahu zakat fitrah, zakat dagang, zakat emas, tapi dia tidak. Dia berkata, keluarkan zakat umurmu sebelum kau pindah dalam kehidupan yang kedua. Artinya apa? Umur mesti dipakai untuk menolong agama Allah. 22. Eropa mengandung Islam akan melahirkan negara Islam. Dua kali dia ulang. Eropa mengandung Islam akan melahirkan negara Islam. Ternyata yang mengungkapkan ucapan ini adalah seorang berkeluarga negaraan Amerika, tapi dia berasal berdarah keturunan Yahudi. Apa kata beliau? Eropa, negara yang besar di Eropa adalah Paris, Prancis. Prancis diisi oleh 3 imigran: Tunisia, Aljazair, Maroko. Spanyol diisi oleh imigran dari Maroko. Maroko nyebrang Gibraltar, naik ke atas Jazirah Spanyol. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Inggris. Inggris diisi imigran muslim dari 3: India, Pakistan, Bangladesh. Jerman diisi oleh imigran dari Turki. Maka apa kesimpulannya? Eropa sebelum habis 2050 sudah dikuasai oleh muslim. Turki, Prancis, Spanyol, Inggris. Negara-negara besar Eropa diisi Islam. Kenapa begitu? Karena orang Islam kalau sudah pindah ke suatu tempat, anaknya banyak. Bule nggak mau punya anak. Berapa banyak orang Jerman mau dikasih biaya, kalau mau punya anak ditanggung sampai doktor. Mereka nggak mau punya anak hidupnya, dan sebagian mereka mati tidak punya anak. Kenapa? LGBT laga pedang nggak menghasilkan apa-apa. Akhirnya mereka punah dengan sendirinya. Rupanya tesis bahwa Eropa mengandung Islam, Eropa sedang mengandung Islam sudah 9 bulan, 10 hari lagi meledak ini Islam. Ketakutan yang luar biasa, maka dimunculkanlah Islamophobia. Islamophobia. Islam ini orangnya radikal, Islam ini kalau datang nanti akan membunuh. Tapi mereka tidak bisa mengalahkan itu. Ini sudah takdir Allah, Eropa akan Islam. Karena Nabi dulu bersumpah, kamu akan mengislamkan Rom. Disangka orang Rom itu Damaskus, bukan. Disangka Rom itu adalah Konstantinopel, sudah. Damaskus sudah, Konstantinopel sudah, ada satu lagi yang belum, Rom, Eropa. Oleh sebab itu yang ngomong bukan Abdul Somad. Saya termasuk tidak berani mengeluarkan statement. Saya hanya ngomong ngutip pendapat orang aja. Sedang ngutip aja kena bully. Bukan kata saya, bukan kata saya. Kalau mau bully janganlah saya. 23. Politik bisa sebagai pelayan bagi hakikat Islam, tapi jangan jadikan politik sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengarkan baik-baik. Menurut Said Nursi, politik bisa sebagai pelayan bagi hakikat Islam. Hakikat Islam itu apa? Keadilan.
Hakikat Islam itu apa? Memerangi kebodohan. Maka politik bisa dijadikan pelayan untuk mencapai tujuan Islam. Adik-adik yang mau jadi bupati bisa memakai jabatan bupati untuk menghilangkan kebodohan dengan mendirikan universitas di kabupatennya masing-masing, mengeluarkan anggota dewan. Bisa kau jadikan politik itu sebagai pelayan untuk Islam, sehingga dengan itu APBD tahun 2020-2021 untuk menyekolahkan anak yatim fakir miskin bisa. Tapi jangan sampai kau jadikan Islam sebagai alat untuk tujuan politik. Pilih saya masuk surga. Tak betul. Saya ulang sekali lagi, politik bisa sebagai pelayan bagi hakikat Islam, tapi politik tidak boleh menjadikan Islam sebagai alat. 24. Agama dan nasionalisme. Semua kerisauan saya selama ini terjawab dalam buku ini. Selama ini saya risau antara politik dan Islam, politik dan Islam. Ada jawabannya. Sekarang antara politik, nasionalisme dan agama. Sekarang dibenturkan ini antara agama dan nasionalisme. Kalau orang berteriak Allahu Akbar, berarti anti Pancasila. Kalau orang berteriak Pancasila, berarti anti agama. Lihat jawaban beliau. 100 tahun yang lalu dia sudah berikan jawaban. Apa kata dia? Tentang agama dan nasionalisme. Semangat keagamaan dasar hak orang banyak. Nasionalisme pelindung dan pelayan kekuatan. Jangan benturkan antara agama dan nasionalisme. Semangat keagamaan dasar hak orang banyak. Saudaraku, dasar haknya adalah agama. Saudaraku, dasar haknya adalah agama. Saya, dasar hak saya adalah agama. Nasionalisme saya sebagai seorang Indonesia melindungi dan melayani kekuatan. Oleh sebab itu tidak ada benturan antara agama dan nasionalisme. Sekarang krisis kita begitu. Kawan-kawan kita yang terlalu kuat agama mengatakan kalau kamu ikut Pancasila berarti kamu tauhid, kafir kamu, KTP kamu harus dibakar. Tidak, saudaraku. Dalam pribadi saya beragama, tapi sikap beragama saya ini mesti dilindungi. Siapa yang melindunginya? Nasionalisme. Paham? Saya aja nggak paham. Nggak bisa kita pahami semudah itu bahwa kita beragama itu dasar hak kita masing-masing. Beragama. Tapi kita dilindungi, berkeyakinan, dilayani adalah dengan nasionalisme. Kami berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kita dilindungi, ekonomi kita dilindungi karena nasionalisme ini. Tapi kita punya hak untuk menjalankan agama kita masing-masing. Kita dilindungi, ekonomi kita dilindungi, politik kita dilindungi. 25. Beliau tidak hanya berceramah, tidak hanya menulis tafsir, tapi beliau ikut perang, terluka, berdarah, dipenjara bersama perang melawan Armenia, perang melawan Rusia, perang melawan di dalam politikus-politikus busuk yang ingin memfitnah, memenjara, bolak-balik di sidang ratusan kali. Dalam diri Badi'uz Zaman Said Nursi bersatu antara syariat dengan hakikat. Dalam dirinya bersatu antara hakikat dengan jihad. Banyak orang kalau sudah mengaku hakikat pejam mata zikir, la ilaha illallah. Dia tidak, dia berzikir tapi dia juga berjihad. Dalam dirinya bersatu antara ceramah dengan menulis. Sekarang banyak orang ceramahnya hebat, tulisannya nggak ada. Yang satu hebat nulis, ceramahnya orang ngantuk. Badi'uz Zaman Said Nursi, pertemuan antara itu. Dalam kepala Said Nursi bercampur antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, karena beliau adalah motor utama yang mengkombinasikan antara. Jadi kalau adik-adik sekarang ada melihat sekolah SDIT, SMPIT, dalam kepala ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi dalam kepala juga mesti ada Quran, hadis, ada di dalam kepala ini fikih, akidah, akhlak. Maka itu adalah buah pikiran dari Badi'uz Zaman Said Nursi. Saya yakin dan percaya di depan ini semua selama ini mungkin belum mengenal Said Nursi. Dengan mengenal maka kita menemukan jawaban-jawaban. Beliau sudah menggunakan hidupnya untuk agama Allah. Beliau meninggal sebagai salah satu syuhada
yang disaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa melaksanakan, mengamalkan isi kandungan buku ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bhinneka Tunggal Ika. Dari kecil kita sudah terbiasa dengan perbedaan. Dan kita diajari untuk memahami, menghargai, dan bersatu di tengah perbedaan tersebut. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan. Ada perbedaan bahasa, ada perbedaan suku, perbedaan budaya, dan ragam perbedaan lainnya. Namun jika kita berpegang teguh kepada prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang sudah diajarkan sejak dulu, maka perbedaan itu justru akan membuat kita kuat, membuat kita teguh sebagai bangsa. Begitupun dalam agama, Islam mengajarkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa perbedaan itu Allah yang menciptakannya. Perbedaan gender laki-laki dan perempuan, perbedaan suku, perbedaan bangsa, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk apa? Bukan untuk berpecah belah, tapi untuk saling mengenal dan bersatu di tengah perbedaan tersebut. Itu berarti bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang memang fitrah kita, yang tujuannya adalah persatuan, bukan cerai-berai di tengah perbedaan tersebut. Lalu bagaimana cara kita bersatu di tengah perbedaan tersebut, dan bagaimana cara kita bisa menerima perbedaan tersebut sebagai fitrah kita dan amanat dari Allah, kita akan bahas sesaat lagi di Cahaya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program Cahaya untuk Indonesia di channel YouTube Cahaya untuk Indonesia. Kita kali ini akan belajar kembali tentang satu hal yang juga penting dan menjadi keresahan bagi kita. Sudah lama, beberapa tahun ini kita dirasakan dengan isu-isu tentang Islam dan nasionalisme. Seolah-olah kalau jadi Muslim itu gak boleh nasionalis, seolah-olah kalau jadi nasionalis itu gak boleh Islami, seolah-olah harus jalan sendiri. Ini sudah kayak partai, ada partai yang nasionalis, ada partai yang Islami, seolah-olah harus berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini kita akan bahas tentunya bersama Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan di yayasan beliau, di Yayasan Al-Fahriyah, dan bersama lagi para santri-santri beliau di sini. Habib, sebelum kita berbicara tentang nasionalisme, kadang orang ini menjadi sulit merasa saudara sebagai sesama orang Indonesia itu karena banyaknya perbedaan. Habib. Ada yang, saya gak mau bersaudara dengan si B karena beda agama. Saya gak mau bersaudara dengan si B karena beda suku. Bahkan saya gak mau saudara dengan si B karena beda pilihan politik. Bahkan kadang beda pengajian, Habib.
Dan perbedaan itu jumlahnya besar sekali di Indonesia. Saya nggak berani ngomongin jumlah suku karena jumlahnya ratusan di Indonesia, 500 lebih jumlah perbedaan suku. Bahkan jumlah perbedaan menyebut martabak manis ini. Indonesia ini ada 7, Bib. Kalau di Jakarta biasanya disebutnya martabak manis. Tapi kalau saya di Jawa Timur disebutnya terang bulan. Ada yang bilang kue Bandung dan lain sebagainya. Ada 7. Perkara nyebut martabak manis saja ini. Nah, kalau kita tidak dibekali dengan kesiapan menerima perbedaan dan menganggap seolah-olah yang berbeda itu harus kita musuhi, ajaran Islam seolah-olah mengajarkan tentang itu, ini kan bahaya sekali. Nah, yang pertama, bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Perbedaan tersebut hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala Maha mampu menjadikan manusia semuanya sama. Tapi Allah Ta'ala bikin perbedaan yang beragam. Perbedaan yang utama perbedaan laki-laki, perempuan. Itu sebuah perbedaan yang nyata. Tapi apakah itu mendasari untuk saling bermusuhan? Tidak. Allah Ta'ala bikin perbedaan laki-laki, perempuan. Perbedaan warna kulit. Perbedaan suku. Perbedaan bangsa. Perbedaan bahasa. Perbedaan budaya. Perbedaan dalam segala hal. Dalam beragam. Bahkan kita pun juga yang satu bangsa, satu suku, satu bahasa, tapi wajah kita beda-beda, nggak ada yang sama. Kita kalau lihat kucing kelihatan wajahnya sama semua. Kalau kita lihat tikus kelihatan wajahnya sama semua. Kalau kita lihat hewan wajahnya sama. Tapi manusia beda semuanya. Semut kelihatannya wajahnya sama semuanya. Tapi kalau manusia wajahnya beda. Untuk apa perbedaan tersebut? Apakah sebagai bahan untuk gorengan, jadi kita jadi berantem, jadi ribut, berkelahi? Lah, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari kaum laki-laki, kaum perempuan. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku bangsa yang beragam, berbeda-beda. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk kalian saling kenal. Untuk kalian saling pengertian, untuk kalian saling berbagi kebaikan, berbagi ma'ruf satu sama lain, saling berbuat baik kepada satu sama lain. Dan jangan dijadikan perbedaan ini sebagai bentuk klaim terhadap sesuatu yang dia punya. Warna kulit saya yang paling spesial, suku saya yang paling spesial, bahasa saya yang paling spesial, wilayah saya yang paling mulia. Mau tahu kemuliaan bukan dari suku, bukan dari bangsa, bukan dari warna kulit, bukan dari pakaian, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Ta'ala, yang paling patuh menjalankan perintah Allah, paling patuh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suku bangsa yang paling mulia, yang paling takwa. Dan kita ingin memajukan bangsa, jadikan bangsa kita ini makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin menyayangi satu sama lain, makin merahmati satu sama lain. Dan sesungguhnya antara Islam dan nasionalisme, cinta tanah air, itu tidak ada pertentangan. Ketika ada satu sahabat Rasulullah masuk Islam, ketika dia masuk ke dalam agama Islam, saat itu suku Arab, bangsa Arab semuanya musyrikin, non-muslim. Begitu dia masuk Islam, kamu bukan orang Arab lagi. Kamu bukan suku Arab lagi, bukan bangsa. Tidak, tetap Nabi Muhammad bilang, ana Arabi. Aku tetap orang Arab. Walaupun membawa sesuatu yang bertentangan dengan seluruh bangsa Arab. Terus Rasulullah berbangga mengucapkan, wal Quran Arabi. Quran bahasanya pun juga bahasa Arab. Walugat ahlul jannah Arabiyah, bahasa surga pun juga bahasa Arab. Sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diperintahkan untuk cinta, masalah cinta kepada Arab, begitu bukan berarti cinta kepada Arab berarti kita benci kepada bangsa kita atau menganggap bangsa kita, suku kita rendah atau hina. Tidak. Ini masalahnya karena semata-mata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya kita wajib cinta kepada Arab tersebut, alasannya bukan masalah kesukuan, bukan karena apapun. Karena Nabi Muhammad orang Arab, karena Al-Quran bahasa Arab, karena surga bahasanya juga bahasa Arab. Gak ada orang yang mempermasalahkan ketika kita ada seseorang cinta
kepada artis dari negeri lain, atau pro dengan produk dari negara lain, luar negeri. Semuanya ini produk ini semuanya dari luar negeri, ini semuanya dari luar negeri. Sampai kopiah kita nggak taunya made in China juga. Semuanya dari sejadah kita pun juga dari luar negeri. Semuanya. Terus berarti kita benci kepada negeri kita sendiri? Tidak begitu. Apalagi juga dengan Islamnya kita, bukan berarti kita benci kepada hal-hal yang lain, kesukuan ataupun juga kepada bangsa, kepada negara, tidak. Semuanya itu bisa bersinergi, apalagi dalam konsep ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zam itu. Kadang kita dipertentangkan antara kecintaan kita kepada bangsa Arab sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan seolah-olah karena kita cinta kepada bangsa Arab karena itu bangsanya Nabi Muhammad, seolah-olah akhirnya gak cinta kepada Indonesia karena menganggap gak ada tuntunan dari Nabi untuk mencintai negerinya, untuk mencintai Indonesia. Yang ada tuntunan hanya mencintai bangsa Arab. Nah, kadang orang minta dalil Habib tentang bagaimana mencintai negerinya sendiri masing-masing. Ada sahabat Thumamah bin Uthal, ketika dia masuk Islam langsung buat statement, "Ya Rasulullah, dahulu di muka bumi ini nggak ada orang yang paling saya benci melebihi engkau. Tapi begitu Islam masuk, sekarang wajahmu menjadi orang yang paling saya cintai. Ya Rasulullah, dulu nggak ada suku, kelompok, bangsa yang lebih saya benci daripada nih sahabat-sahabatmu. Sekarang sahabat-sahabatmu menjadi orang yang paling saya cintai. Semata-mata karena Nabi Muhammad. Bahkan, ya Rasulullah, dulu nggak ada tempat, kampung, wilayah yang lebih saya benci melebihi negeri engkau ini. Kampungmu ini, Madinah. Sekarang menjadi tempat yang paling saya cintai. Kenapa? Sebab dipijak oleh telapak kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, murni profesional semata-mata karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta dengan Mekah, Madinah. Kenapa? Di situ napak tilasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah jasadnya Nabi Muhammad ada di situ. Ada Masjidin Nabawi, ada tempat-tempat spot yang Nabi pernah duduk di situ, pernah baring di situ, pernah tidur di situ, pernah berjalan di situ. Sampai Imam Malik bin Anas di Madinah nggak mau pakai sendal dan tidak berani naik kendaraan di atas kota Madinah. Dia bilang, kenapa wahai Imam? Di mana saya akan pijakkan sendal saya ataupun juga kaki keledai saya di tempat-tempat yang pernah dipijak oleh telapak kaki Nabi atau malaikat Jibril? Bentuk penghormatannya. Di Mekah pun juga napak tilas Rasulullah. Di situ Rasulullah dilahirkan. Ada rumah tempat lahirnya Rasulullah. Ada rumah tempat dihuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada masjid yang selalu dimasuki oleh Rasulullah, yang dibangun oleh Rasulullah di tempat tersebut. Ka'bah yang ditawaf dikelilingi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga Haramain Syarifain. Ketika kita mendoakan Mekah dan Madinah dan tempat-tempat seperti Masjidil Aqsa dan napak tilasnya Rasulullah, bukan berarti kita benci kepada negeri kita, enggak. Kita cinta kepada dan kita menghormatinya, dan bentuk penghormatan kita kepada negeri ini, kita jaga negeri ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kawasan kita, menjaga lingkungan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bilang di dalam hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa gerangan yang tidak beriman? Man la yu'min jarh bawaigah. Yang tidak beriman itu adalah orang yang tidak membuat lingkungannya, kawasannya, tetangganya aman dari gangguannya. Jadi kalau dia ganggu lingkungannya, dia ganggu kawasannya, dia ganggu tetangganya, masyarakat sekitarnya, maka dia tidak beriman. Kata Rasulullah SAW. Terus di antara masyarakat lingkungan kita atau tetangga kita, jiran kita, itu ada beberapa hal. Ada 3 macam. Ada tetangga yang memiliki satu hak. Adalah tetangga yang berdekatan dengan kita. Satu kawasan, satu wilayah, satu lingkungan. Dia punya hak yang harus kita hargai. Sebagai tetangga. Sebagai tetangga dan orang-orang yang berada di kawasan kita, di lingkungan kita. Ada lagi tetangga yang punya 2 hak. Adalah dia haknya tetangga dan juga sama-sama muslim. Tetangga dan juga seagama. Dia punya hak juga. Haknya 2. Ada lagi tetangga yang punya 3 hak. Adalah haknya tetangga, haknya sebagai muslim, dan haknya sebagai kerabat dan famili kita. Itu tetangga yang punya 3 hak. Dan rata-rata ini semuanya ini
Tiga ragam ini ada di dalam negeri kita. Dan persaudaraan itu, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau bilang kepada Sayyidina Amr ibn al-As, ya, ketika menjabat sebagai gubernur, beliau bilang, ketahuilah bahwasanya manusia, rakyat itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Dan kelompok-kelompok yang berbeda tersebut semuanya saudara kita. Yang pertama, saudara kita di dalam seagama. Dan yang kedua, saudara kita sebagai sesama manusia. Itu juga saudara kita. Jadi orang-orang yang ada di dalam lingkungan kita, kawasan kita, mereka saudara kita. Saudara yang seagama atau saudara sebagai sesama manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi bilang dalam bentuk cintanya kepada kawasan yang beliau huni. Beliau bilang, Allahumma ja'al hubbana li Madinah ka hubbina li Makkah au asyad. Ya Allah, jadikan cinta kami ke Madinah ini seperti cinta kami ke kota Mekah atau lebih dahsyat lagi. Nabi orang Mekah, kampung halamannya Mekah, begitu pindah ke Madinah, tempat yang dia huni dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Statement pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Dan semua yang diajak ini ayyuhan nas. Nabi tidak memanggil ayyuhal muslimun, wahai orang Islam, atau ayyuhal muhajirun, hei orang muhajirin yang sekampung sama saya, atau ayyuhal ansar, wahai orang-orang yang ada di kampung sini saja. Tidak, tapi yang dipanggil ayyuhan nas, wahai manusia, muslimin, muhajirin, ansar, Yahudi, Nasrani, kemudian juga musyrikin, suku Aus, suku Khazraj, semuanya dipanggil, semuanya diminta turut andil, sebarkan salam. Sebarkan salam bukan cuma sekedar ucapan salam aja, tapi juga punya peran aktif menjaga kedamaian. Menjaga kedamaian, memberikan keselamatan, keselamatan di dalam berucap, keselamatan di dalam berbuat, keselamatan di dalam prasangka dan hati. Memberikan keselamatan kepada orang lain, membuat mereka merasa selamat terhadap harta mereka, terhadap darah mereka, terhadap harga diri dan kehormatan mereka, tidak dinodai. Afsyu salam, sebarkan salam. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Walaupun beda agama, sambung, tetap sambung. Kemudian juga wa'atimu ta'am, kasih makan orang, yang muslim maupun yang non muslim. Bahkan tawanan perang dijamu di Madinah dengan jamuan yang paling terenak, yang paling termewah yang dimiliki oleh orang Madinah. Tanyakan orang yang bilang hak asasi manusia, hak asasi wanita, hak asasi anak, hak asasi hewan dan binatang, apa yang mereka lakukan terhadap tawanan? Belum ada Guantanamo, belum ada apa waktu itu. Subhanallah. Islam yang mengajarkan kemanusiaan. Tawanan perang di Madinah dijamu, perjamuan seperti tamu besar. Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at'imut ta'am, kasih makan semua orang. Sallu bil-lail wan nasu niyam, salat di malam hari ketika manusia tidur. Ini khususnya kaum muslimin sebagai bentuk dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga stabilitas negeri. Ada satu orang datang, ya Rasulullah, di kampung saya ada wanita. Kenapa wanita tersebut istimewa? Tagumul lail tasumun nahar. Kerjaannya kalau malam tahajud non-stop. Bangun malam non-stop, salat mulu. Ibadat sepanjang malam. Kemudian siang hari tasumun nahar, tiap hari puasa. Tapi satu, kan lakinnaha tu'zi jaraha bilisaniha, tapi dia mengganggu kawasannya, lingkungannya dengan lidahnya, dengan mulutnya. Maka apa fatwanya Nabi? Kamu jangan mudah tergiur, terpukau melihat wow, salatnya, ibadatnya, ataupun juga puasanya. Tapi lihat dulu muamalahnya kepada lingkungan seperti apa. Nabi bilang, orang tersebut yang katanya puasa setiap hari, tahajud sepanjang malam non-stop, tapi mengganggu kawasan dan lingkungan dengan mulutnya, Nabi bilang, la khaira fiha hiya finnar. Ini orang tidak ada baiknya sama sekali, dia di neraka. Kata Rasulullah. Salatnya gugur, habis semuanya. Ketika dia tidak pandai menjaga kawasannya dan lingkungannya. Jadi bukan hanya mencintai dan menjaga stabilitas bangsanya, bahkan kampungnya, bahkan sekedar tetangganya pun kata Nabi harus dijaga dengan baik. Rasa aman itu. Begitu sebab rasa aman itu nikmat yang jarang disyukuri.
oleh orang-orang. Dan baru berasa kalau sudah kehilangan. Kita sekarang jalan siang hari, malam hari, subuh aman, tenang, nggak takut apapun. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya negeri-negeri yang lain, bahkan di negara-negara Timur Tengah, mereka nggak aman, bahkan untuk ke masjid pun tidak aman. Di rumah pun tidak aman. Tidur di malam hari khawatir. Setiap ada bunyi sesuatu mereka ketakutan, mereka khawatir. Negeri kita sudah aman, sudah enak, dan kita wajib syukuri, jaga stabilitas dan keamanan negeri ini dengan persaudaraan kita. Nabi Muhammad SAW ramah kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang non-muslim, apalagi terhadap orang Islam. Itu orang yang non-muslim, ada Yahudi yang kerja di rumahnya Rasulullah SAW. Pemuda Yahudi kerja di rumahnya Rasulullah dan dibiarkan oleh Nabi Muhammad, dia bantu-bantu di rumah. Kemudian waktu dia sakit, Rasul menjenguk dia. Nabi datang ke orang Yahudi, datang menjenguk orang Yahudi. Nah, kita sekarang orang Islam kalau ada sakit ngapain ditengokin, dia beda partai sama kita. Jangankan sakit, mati aja jangan disolatin, beda partai, beda coblosan. Naudzubillah min dzalik. Nabi Muhammad orang Yahudi sakit dijenguk. Ini Yahudi yang bantu-bantu di rumahnya Rasulullah. Kemudian melihat ini orang sudah mau meninggal dalam keadaan sekarat, Nabi bilang, ucap la ilaha illallah, aku menjadi saksimu. Dia bilang dia beriman. Dengan persetujuan dari orang tuanya, dia masuk Islam dan Nabi Muhammad bergembira. Ini Nabi yang cinta kepada Yahudi yang khidmat di rumahnya Nabi. Ada lagi satu Yahudi yang kerjaannya selalu meludah di hadapan Rasulullah kalau Rasulullah lewat di depan rumahnya. Dia menunjukkan kebencian. Begitu sekali Nabi lewat, nggak ada nih orang. Nggak ada yang mendengus, nggak ada yang bengis, nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang meludah. Nabi merasa kehilangan, mana orang tersebut? Sakit di dalam. Begitu, saya mau ketemu, saya mau jenguk dia. Dijenguk oleh Rasulullah, itu orang nangis. Bilang, teman-teman saya yang ngomporin saya, yang manasin saya untuk membenci engkau, belum ada satupun yang menjenguk saya. Engkau menjadi orang pertama yang menjenguk saya. Langsung masuk Islam. Melihat akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan yang beda agama. Bahkan juga di Madinah, Yahudi banyak melakukan pengkhianatan. Ada yang dihukum, ada yang dieksekusi, ada juga yang dipindahkan, direlokasi, ada juga yang tetap ada di Madinah, yang mana mereka yang jujur, amanah, tidak berkhianat. Dan mereka tetap diizinkan bertransaksi. Rasul nggak melarang, jangan transaksi dengan mereka. Nabi sampai meninggal melakukan transaksi dengan orang Yahudi, itu baju perangnya digadaikan ke orang Yahudi. Maknanya waktu Nabi meninggal, di Madinah ada orang Yahudi. Dan mereka diizinkan untuk bertransaksi. Dan Rasulullah melakukan transaksi dengan mereka. Main minum dulu. Main minum. Cak, minta minum. Ya bangun minum dulu. Ya, ukuran berapa, Pak? Yang paling besar. Coba lihat, Pak. Oh, berkibar nih. Ntar tinggal 17 kan upacara. Oh, merah siap. Alhamdulillah. Ya Allah Akbar. Ini aja, Pak. Ya, ya. Kemana aja muternya? Dari dari kayu ringin. Kayu ringin. Ada yang nggak ada talinya nih, Pak. Coba. Ini 9. Ini berapa nih satunya? Satunya ya kalau nawarin mas 10.000. 10.000 ya 90.000. Ini 9, ini 180 belum ditawar ya? Iya. Pancasila apa enggak? Pancasila. Hah? Pancasila. Apa enggak? Enggak apa. Bendera harus apa Pancasila? Enggak apa nih, Pak. 1. Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Maha Esa. Esa. 2. Nggak tahu. Ya, kemanusiaan yang adil Beradab. dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah, luar biasa tuh. Kalau lagu Indonesia Raya apa enggak? Enggak. Nanti sambil jualan
sambil ini direkam di situ ada Indonesia ya tanah air. Ulangi lagi nih Pancasila, setiap satunya 100.000. Berapa? Satu sila 100.000. 1.000. Satu 1.000 perak. 100.000 Pancasila 5 sila tuh. Jadi kalau hafal 500.000. Satu ketuhanan. Ketuhanan. Nah, terus Begitu hafal sih. Pak. coba kita ngapalin dulu nih. 500.000 nih 5 sila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Ulangi. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Bagus. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ulangi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, satu ketuhanan yang Maha Esa. Wah, 100.000. Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ah, 80.000 tuh kurang dan. Kurang. Mau diulang nggak? Ulang. Kemanusiaan Terus? adil dan beradab. Oh, kurang tuh yang masih 60.000 tuh. Kemanusiaan yang adil dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ulangi, lancar. Yang Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, mantap. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, tiga. Persatuan Indonesia. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Wah, luar biasa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Republik Indonesia. Republiknya hilang. Persatuan Indonesia. Ah, udah 300.000 nih. Dua lagi nih. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nggak apa-apa, bonus deh 400. Satu lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ulangi, keadilan seluruh bangsa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Salaman dulu kita, Pak. 500 tambah 180. Ini berapa? 680 ya? 680. Bapak, cucu berapa? Sama. Cucu 2. Udah sekolah? Belum, masih udah sekolah satu yang 4 kelas 4 SD. Yang Jadi satu masih belum, masih TK. Kita bayarin dulu ya yang ininya. Pancasilanya dulu deh. Pancasila kan 500 nih. Aduh, nggak hafal. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 500. Ini 180. Iya. Ini Bapak ngambilnya berapa lebihnya? Kalau dari sana berapa? Alhamdulillah banyak sih, udah banyak ini Pak. Udah Ini lebih enggak, banyak. ini Pancasila, ini Iya, kan bendera. iya. Ini saya bayarkan 200 aja. Iya. Ya. Ini berapa? Di 700. 700. Nah, sekarang hafal apa surat Quran? Apa? Quran hafal surat apa? Surat apa? Hmm. Oh, tidak Falaq bin Nas belah. Falaq bin Nas. Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin hasad. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Ini berapa nih Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, nih tambahan buat Bapak. Ini semuanya 1.500. Alhamdulillah. Ya, pulang dulu, istirahat dulu aja. Iya Pak, makasih banyak ini. Aduh, jadi Bawa ininya. Iya. Istirahat, pulang. Ya. Iya Sholat, Pak, ya. Jangan ninggalin sholat. Alhamdulillah Pak, moga-moga Pak ditarim masih Yuk, makasih ya. Iya. Ini saya bawa nih benderanya nih. Pak, Yuk, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum.